Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Para jamaah sidang salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat, karunia, serta kenikmatannya kepada diri kita. Sehingga sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam bentuk kemudahan untuk melaksanakan ketaatan dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya para jamaah azakumullah, ketaatan dan amal soleh yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk mengharapkan keikhlasan, dengan disertai rasa ikhlas dan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharapkan ganjaran dan pahala hanya darinya. Dan juga para jamaah azakumullah, tak lupa di dalam mengaplikasikan amal soleh dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala didasari dengan bentuk peneladanan atau ittiba', mencontoh kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mengaplikasikannya. Sehingga ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala diganjar dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, kita masih melanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan tauhidullah, yaitu bentuk-bentuk pengesaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibahas oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala dalam kitabnya itu Al-Qawaidul Arba'. Sekarang kita telah memasuki muqaddimah yang ketiga. Syekh rahimahullahu taala berkata, qala al-muallifu rahimahullahu taala. Berkata al-muallif, yaitu penulis kitab Al-Qawaidul Arba', Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, di dalam muqaddimah yang ketiganya ini beliau mengatakan, i'lam arsyadakallah li ta'atihi annal hanifiyyata millatu ibrahima an ta'budallaha mukhlishan lahuddin kama qala Allah taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Syekh rahimahullahu taala mengatakan, i'lam, ilmuilah, ketahuilah, arsyadakallah li ta'atihi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikanmu petunjuk dengan ketaatan. Annal hanifiyyata millatu ibrahima an ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya al-hanifiyah, agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia
kecuali agar mereka beribadah. Para jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala di dalam muqaddimah yang ketiganya ini mendahulukan perkataannya dengan menggunakan kata i'lam. I'lam ini kalau dalam kaidah bahasa Arab merupakan kata kerja yang bersifat perintah. Artinya bahwa kita memang benar-benar mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat i'lam ini itu satu kalimat yang kalimat ketika merupakan perkara yang sangat penting yang akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad. Karena kita ketahui para jamaah azakumullah bahwa sesuatu yang menjelaskan kepada kita bagaimana cara keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat Islam sehingga kita tidak akan tersesat dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala di dalam muqaddimah yang ketiga ini memulai dengan kata ilmuilah. Ketahuilah. Ini membuktikan para jamaah azakumullah tentang pentingnya ilmu. Dikarenakan ilmu ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullahu taala di dalam syarah kitab Fadlul Islam, beliau mengatakan li'annal ilma musahhahatun liniyati wa musahhahun lil a'mali. Beliau menegaskan tentang pentingnya ilmu. Dikarenakan ilmu ini akan membenarkan niat seorang hamba ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga akan membenarkan amal-amal perbuatan hamba. Sehingga para jamaah azakumullah ketika seseorang telah diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai ilmu, kemudian dia menuntut ilmu, maka hatinya akan dipenuhi dengan cahaya ilmu. Yang dengan ilmu ini seseorang bisa beramal sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmu ini merupakan perkara yang amat sangat penting. Bahkan kebutuhan manusia terhadap ilmu itu lebih penting daripada sekedar kebutuhan terhadap makan dan minumnya. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan perkataan Imam Ahmad ini dinukil oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Madarijus Salikin. Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, "An-nasu ilal ilmi ahwajun minhum ilat ta'ami wasyarab." Kebutuhan manusia terhadap ilmu lebih butuh daripada kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Li'anna rajula yahtaju ila ta'ami wasyarabi fil yaumi marratan aw marrataini wa hajatuhu ilal ilmi bi adadi anfasihi. Kenapa Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan bahwasanya manusia lebih butuh terhadap ilmu daripada kebutuhan mereka terhadap makan dan minum? Dikarenakan seseorang butuh terhadap makan dan minum sehari mungkin sekali, 2 kali, atau 3 kali. Akan tetapi kebutuhan mereka terhadap ilmu itu sebanyak bilangan nafas mereka. Maka dari itu para jamaah azakumullah, Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan terhadap sesuatu, kecuali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan terhadap ilmu itu.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Thaha ayat 114 agar Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ditambahkan ilmunya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilman. Ya Muhammad, katakanlah, Rabbi, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Maka dari ayat yang mulia ini, para jamaah azakumullah, kita mengetahui tentang pentingnya ilmu dalam kehidupan kita. Dan hal itu kadang-kadang para jamaah azakumullah terlalaikan dari diri kita. Sehingga kita melupakan ilmu. Malas untuk menuntutnya. Padahal ilmu inilah yang bisa menyelamatkan diri kita dari siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dimaksud dengan ilmu di sini para jamaah azakumullah? Maka yang dimaksud dengan ilmu sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab Syarah Usul Salasah. Beliau mendefinisikan tentang ilmu, apa yang dimaksud dengan ilmu. Beliau berkata dalam syarah kitab Usul Salasah, al-ilmu huwa idraku syai' ala ma huwa idrakan jaziman. Yang dimaksud dengan ilmu di sini pengetahuan seseorang tentang sesuatu sesuai dengan hakikat yang sebenarnya. Ini yang dimaksud dengan ilmu. Sehingga ketika kita mengetahui sesuatu, kita benar-benar mengetahui tentang sesuatu tersebut. Ketika kita mengatakan kita mengetahui tentang tata cara sholat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita mengetahui bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Dari mulai menghadap kiblat sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam salam di rakaat terakhirnya. Inilah yang dimaksud dengan ilmu, mengetahuinya seseorang tentang sesuatu dengan pengetahuan yang sebenar-benarnya. Dan disebutkan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya pengetahuan seseorang terhadap sesuatu memiliki 6 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu al-ilmu. Pengetahuan seseorang tentang sesuatu sesuai dengan hakikat yang sebenarnya. Ini tingkatan yang pertama. Kemudian yang kedua dikatakan al-jahlul basit. Yaitu tidak tahunya seseorang tentang sesuatu sama sekali. Ini dinamakan dengan jahlul basit. Dan orang yang demikian, para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, masih mudah untuk mempelajari dan belajar ilmu. Ketika diberitahu tentang ilmu, bagaimana syariat Islam melaksanakannya, mengamalkannya dan menjalankannya, maka orang-orang yang memiliki pengetahuan yang dikatakan dengan jahlul basit ini, mereka mau menerima ilmu ketika diajarkan tentang ilmu. Kemudian yang ketiga, yaitu jahlul murakkab. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala apa yang dimaksud dengan jahlul murakkab. Rajulun la yadri annahu la yadri wa huwa la yadri. Seseorang yang dia tidak tahu bahwasanya dia bodoh dan dia tidak tahu di mana letak kebodohannya. Ini yang dinamakan dengan jahlul murakkab. Sehingga orang-orang yang demikian itu akan sulit untuk menerima ilmu karena dia merasa tahu. Sehingga lebih mending orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Sehingga ketika diberitahu, dia mau menerima ilmu dan mau mengamalkannya. Adapun orang yang memiliki pengetahuan jahlul murakkab, maka mereka sudah merasa dirinya paling tahu. Padahal
tidak mengetahui apapun sama sekali. Kemudian yang keempat, al-waham. Al-waham ini pengetahuan seseorang tentang sesuatu akan tetapi berbeda dengan atau kemungkinan kuat mengenai kebalikannya. Jadi lebih besar potensi salahnya daripada benarnya. Ini al-waham. Jadi orang yang memiliki tingkatan al-waham, potensi kesalahannya lebih besar daripada benarnya. Jadi pengetahuan seseorang terhadap sesuatu dengan kemungkinan kuat terhadap kebalikannya. Jadi potensi salahnya lebih besar daripada potensi benarnya. Kemudian yang kelima, asyak. Nah, apa yang dimaksud dengan asyak? Asyak ini pengetahuan terhadap sesuatu dengan kemungkinan yang sama mengenai kebalikannya. Jadi yang nama syak ini ragu-ragu. Artinya 50-50. Mungkin benarnya dan mungkin salahnya itu 50%, 50%. Ini yang dinamakan dengan asyak. Atau bahasa kita dikatakan ragu-ragu. Akan tapi kemungkinannya ini berbanding sama. 50% benar atau 50% salah. Ini yang dikatakan asyak. Ragu-ragu. Kemudian yang kelima, adzon. Yaitu pengetahuan seseorang terhadap sesuatu dengan kemungkinan lemah mengenai kebalikannya. Artinya potensi benarnya lebih besar daripada potensi salahnya. Ini adzon. Potensi benarnya itu lebih besar daripada potensi salahnya. Ini yang dikatakan dengan adzon. Nah, inilah para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, pengetahuan yang dimiliki manusia memiliki 6 tingkatan. Dan tadi Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk terus meminta tambahan ilmu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan beliau untuk meminta tambahan harta, kedudukan, tahta dan jabatan. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan ilmu. Ini bukti penting tentang urgensi dari ilmu itu sendiri para jamaah zakumullah. Dan di antara kemuliaan orang-orang yang berilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Ketika kita mengetahui bahwasanya ilmu ini merupakan perkara yang sangat penting, maka orang-orang yang berilmu akan memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi manusia pada umumnya. Dan di antara kemuliaannya, Allah Subhanahu wa taala yang pertama akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu daripada orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang bertakwa di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa tingkatan. Artinya para jamaah zakumullah, ini sudah merupakan sunatullah. Bahwasanya orang-orang yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang memiliki ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat mereka di atas derajat makhluk yang lainnya. Sehingga mereka akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara kemuliaan orang-orang yang berilmu, bahwasanya orang-orang yang berilmu akan menjadi saksi atas keesaan Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan persaksian mereka, itu persaksian orang-orang yang berilmu dengan persaksian para malaikatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 18. Ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali hanya Dia. Yang menegakkan keadilan, para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian. Artinya menyatakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu kemuliaan orang-orang yang berilmu, bahwasanya persaksian mereka digandengkan dengan persaksian para malaikat yang berkaitan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara kemuliaan orang-orang yang berilmu, bahwasanya orang-orang yang berilmu merupakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat Fatir ayat 28. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya yaitu para ulama. Orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian para jamaah zakumullah? Karena merekalah orang-orang yang paling tahu mengenai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan pengetahuan mereka, mereka akan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kemuliaan orang-orang yang berilmu yang keempat, bahwasanya orang-orang yang berilmu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan para makhluk yang berada di muka bumi ini, bahkan ikan-ikan yang berada di gelapnya air laut akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berilmu ini. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Hadis ini sahih, riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah dalam kitab sunan mereka. Dan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mensahihkan hadis ini. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala," bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk tujuan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan-jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa innal malaikata latadau ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yatlub. Dan bahwasanya para malaikat akan menghamparkan sayap-sayapnya kepada para pencari ilmu, kepada orang yang menuntut ilmu karena sebab ridho terhadap apa yang mereka cari. Wa innal alima yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitani fi jawfil ma. Dan bahwasanya ahli ilmu akan dimohonkan ampun oleh penduduk yang berada di langit dan yang berada di bumi, bahkan ikan-ikan yang berada di dalam air.
Mereka semua akan memohonkan ampun untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Itu dosa-dosa orang yang menuntut ilmu. Dan orang yang memiliki ilmu dikatakan di dalam hadis yang mulia ini, wa innal ulama wa inna fadlal ilmi alal abidi wa inna fadlal alimi alal abidi kafaddil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Sesungguhnya keutamaan ahli ilmu, orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan pada malam purnama atas seluruh bintang-bintang. Wa innal ulama warasatul anbiya, dan sesungguhnya ulama itu orang-orang yang berilmu, mereka merupakan pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yurasu dinaron wala dirhaman, dan ketahuilah bahwasanya para nabi ini tidak mewarisi dirham dan dinar, tidak mewarisi harta. Wa innama warasul ilma, sesungguhnya para nabi ini mewariskan ilmu. Faman akhodahu akhoda bihadzin wafirin, dan barang siapa yang mengambil warisan para nabi, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Ini para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, beberapa di antara kemuliaan orang-orang yang berilmu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sangat memotivasi diri kita untuk terus menuntut ilmu kita sampai akhir hayat kita. Untuk terus menuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Karena sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, bahwasanya kebutuhan manusia terhadap ilmu itu sebanyak bilangan nafas mereka. Kemudian para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, di sini kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala menjelaskan tentang Al-Hanifiyah, yaitu agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau mengatakan annal hanifiyata millatu Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya Al-Hanifiyah merupakan agamanya Nabi Ibrahim. Nah, apa yang dimaksud dengan Al-Hanifiyah para jamaah zakumullah? Maka disebutkan oleh Syekh Jibrin rahimahullahu taala dalam syarah kitab Al-Qawaidul Arba, beliau mengatakan al-hanifiyatu hiya al-muqbil 'ala Allahi wal mu'rid amma siwah. Yang dimaksud dengan al-hanifiyah yaitu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling kepada dari selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Syekh At-Tamimi rahimahullah taala mengatakan anta budallaha mukhlishon lahuddin. Sehingga ketika seseorang telah menghadap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam merealisasikan ibadahnya dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka Syekh mengatakan anta budallaha mukhlishon lahuddin, yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Maka ini para jamaah zakumullah, yang dimaksud dengan Al-Hanifiyah agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala menafsirkan surat Az-Zariyat ayat 56 yang mulia ini. Beliau mengatakan dalam kitab I'anatul Mustafid bi syarhi kitab Tauhid. Kitab I'anatul Mustafid syarah kitab Tauhid di jilid yang pertama. Beliau menafsirkan ayat yang mulia ini. Apa yang beliau katakan? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya.
Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Wa khalaqa kullal asya'i limasolihihim. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu untuk kemaslahatan jin dan manusia tersebut. Sakharaha liyasta'inu fi ibadatillahi wahda la syarikalah. Dan Allah Subhanahu wa taala menundukkan segala sesuatu tersebut untuk membantu jin dan manusia di dalam merealisasikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, tentang hikmah tujuan diciptakannya jin dan manusia semata-mata untuk merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidaklah kita melakukan sesuatu kecuali akan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jika sesuatu tersebut dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu taala. Beliau salah seorang cucu dari Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, penulis kitab Fathul Majid. Syarah kitab tauhid menafsirkan ayat yang mulia ini, yaitu surat Az-Zariyat ayat 56, beliau mengatakan wa maknal ayat. Adapun makna dari ayat yang mulia ini, itu surat Az-Zariyat ayat 56, beliau mengatakan annallaha subhanahu wa ta'ala akhbaro annahu ma khalaqal jinna wal insa illa li ibadatihi fahadha huwal hikmatu fi khalqihim. Di dalam makna ayat yang mulia ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadanya, dan ini merupakan hikmah diciptakannya mereka. Jadi dari surat Az-Zariyat ayat 56 ini para jamaah zakumullah, kita telah mengetahui bahwasanya hikmah diciptakannya jin dan manusia semata-mata untuk merealisasikan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala melanjutkan perkataannya. Fa idza arafta annallaha khalaqaka li ibadatihi fa'lam annal ibadata la tusamma ibadah illa ma'at tauhid. Kama anna sholata la tusamma sholata illa ma'at taharah. Fa idza dakhala asyirku fil ibadah fasadat. Kal hadasi idza dakhala fit taharah. Maka kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala melanjutkan perkataannya, maka ketika engkau telah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah bahwasanya ibadah tidaklah dikatakan dengan sebenar-benar ibadah kecuali ibadah tersebut dibangun di atas tauhid. Sebagaimana sholat tidaklah dikatakan dengan sebenar-benarnya sholat kecuali dengan disertai toharoh. Maka ketika syirik masuk ke dalam ibadah seorang hamba, fasadat. Syirik ini akan merusak ibadah hamba tersebut. Kal hadasi idza dakhala fit toharoh. Sebagaimana hadas jika dia masuk ke dalam toharoh. Dari sini para jamaah zakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab Qaulul Mufid di syarhi kitab tauhid, beliau mengatakan annal ibadata mabniyatun ala tauhid. Sesungguhnya ibadah harus dibangun di atas dasar tauhid. Karena ketika ibadah dibangun di atas dasar tauhid, maka ibadah tersebut barulah dikatakan dengan sebenar-benar ibadah. Dan ketika kita telah mengetahui para jamaah rahimani Allah wa iyyakum bahwasanya hikmah diciptakannya kita semata-mata untuk merealisasikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Al-Ubudiyah.
tentang definisi atau pengertian dari ibadah ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan dua definisi atau dua pengertian dari ibadah. Yang pertama ibadah secara bahasa, kemudian yang kedua ibadah secara istilah. Dan disebutkan juga oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Utsyair rahimahullahu taala dalam kitab syarah kitab Kasfus Syubuhat. Apa yang dimaksud dengan ibadah secara bahasa? Beliau mengatakan al-ibadatu hiya at-tadallulu wal khudu. Yang dimaksud ibadah secara bahasa yaitu tunduk dan menghinakan diri. Ini ibadah secara bahasa. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Utsyair rahimahullahu taala dalam syarah kitab Kasfus Syubuhat. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mendefinisikan ibadah secara istilah syar'i dalam kitab beliau Risalatul Ubudiyah. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan ibadah secara istilah syar'i, beliau katakan al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Jadi yang dimaksud dengan ibadah secara istilah syar'i yaitu segala nama atau setiap nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal aqwali wal af'ali, dari perkataan ataupun perbuatan, adh-dhahirati wal batinati. Baik ibadah yang nampak, ibadah zahir seperti puasa, seperti zakat, sholat, ibadah haji, membaca Quran, bersedekah, wal batinah, atau ibadah yang bersifat batin. Cinta kita, rasa takut kita, tawakal kita, berdoanya kita hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibadah-ibadah yang batin, yang bersifat tersembunyi, yang berkaitan dengan hati. Yang berkaitan dengan hati kita. Nah, para jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Tadi kita telah mengetahui bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepada dirinya, itu kepada Allah Subhanahu wa taala, timbul satu pertanyaan dalam benak kita. Jika demikian adanya, apakah Allah Subhanahu wa taala membutuhkan ibadah hambanya? Apakah Allah butuh terhadap ibadah-ibadah yang dilakukan oleh hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka sekali-kali tidak demikian para jamaah zakumullah. Bahkan hambalah yang butuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan merasa diuntungkan dengan ibadah dan ketaatan yang dilakukan oleh para hambanya. Demikian juga sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan merasa dirugikan dan tidak akan berdampak buruk bagi Allah Subhanahu wa taala jika hambanya tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hambanya tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam surat Ibrahim ayat 8 Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada diri kita, Allah tidak akan merasa dirugikan ketika seandainya seluruh makhluk di muka bumi ini tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa yang diutus kepada kaum Bani Israel. Yang diutus kepada kaum Bani Israel. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa, menyuruh Nabi Musa untuk mengatakan kepada kaum Bani Israel, wa qala Musa. Nabi Musa berkata kepada kaum itu Bani Israel, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Jika seandainya kalian dan seluruh penduduk di muka bumi ini kufur kepada Allah seluruhnya, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha terpuji.
Dari sini kita mengetahui para jamaah azakumullah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan merasa diuntungkan dengan ibadah yang kita lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan merasa dirugikan dengan seorang hamba meninggalkan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala Allah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'ah. Walau anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika fi mulki syai'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, menegaskan kepada kita, wahai hamba-hambaku, jika seandainya orang yang pertama kali di antara kalian diciptakan sampai nanti yang akhirnya, yang terakhir diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan jinnya maupun kalangan manusianya, berada pada satu makhluk orang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal tersebut tidaklah menambah sedikit pun kerajaan yang ada di sisiku. Dan jika seandainya orang yang pertama kali diciptakan di antara kalian sampai yang nanti akhirnya diciptakan di antara kalian, baik dari kalangan jinnya ataupun kalangan manusianya, berada pada satu hati makhluk yang paling rusak di antara kalian, maka hal tersebut tidaklah mengurangi sedikit pun kekuasaan yang berada di sisiku. Ini membuktikan para jamaah zakumullah bahwasanya kemaslahatan dari ibadah seorang hamba akan kembali kepada hamba yang melakukannya. Demikian juga keburukan dari kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba akan kembali mudorotnya atau keburukannya kepada hamba yang melakukannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak akan merasa diuntungkan dengan peribadahan yang dilakukan oleh para hambanya, dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak akan dirugikan dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh para hambanya. Nah, jika demikian para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dan tidak merasa diuntungkan dengan peribadahan yang dilakukan hamba-hambanya, lantas mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Terdapat beberapa dasar alasan para jamaah zakumullah. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab Qaulul Mufid bi Syarhi Kitab Tauhid. Beliau mengatakan dasar yang pertama, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ibadah kita. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, karena seluruh makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Siapapun dia dan dalam kondisi apapun ia, maka membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 83. Ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un.
Dan kepadanya lah, itu kepada Allah Subhanahu wa taala menyerahkan diri segala sesuatu yang berada di langit dan di bumi. Artinya seluruh makhluk semuanya tunduk, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tau'an wa karhan, baik secara sukarela ataupun secara terpaksa. Wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sajalah mereka akan dikembalikan. Ini dasar alasan yang pertama para jamaah zakumullah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dasar alasan yang kedua, karena ibadah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan oleh para hambanya. Ibadah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan oleh para hambanya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu berkata, kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam ala himari. Faqala li, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala sallallahu alaihi wasallam ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Atadri ma haqquhum 'alaihi? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala sallallahu alaihi wasallam alla yu'adzibahum. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu berkata, satu ketika aku dibonceng oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan oleh para hambanya? Maka aku berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hendaknya mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Atadri ma haqquhum 'alaihi, dan tahukah engkau apa hak hamba yang harus ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka kata Mu'ad, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alla yu'adzibahum. Allah tidak akan mengazab mereka. Artinya para jamaah zakumullah, ketika seorang hamba telah merealisasikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang murni, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengazab hamba tersebut. Dan ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui lisan Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus meyakini karena segala sesuatu yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah sesuatu yang diucapkannya, itu yang diucapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, kecuali wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Artinya, segala perbuatan dan perkataan Nabi yang mulia serta ketetapan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan syariat yang mulia ini itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjadi syariat untuk kita. Ini dasar alasan yang kedua. Kemudian dasar alasan yang ketiga, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya? Hal ini sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Jadi ibadah ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107 tentang hikmah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke tengah-tengah umat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad
kecuali sebagai pemberi rahmat bagi seluruh alam. Dan ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke tengah-tengah umatnya untuk mendakwakan tauhid dan untuk mendakwakan peribadahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dari sini para jamaah zakumullah, ibadah ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada para hambanya. Inilah para jamaah zakumullah, di antara dasar alasan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Kemudian perlu kita pahami juga para jamaah zakumullah, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di dalam merealisasikan ibadah kita harus terpenuhi rukun dari ibadah itu sendiri. Dan disebutkan oleh para ulama rahimahullahu taala bahwasanya ibadah memiliki 3 rukun. Yang pertama, mahabbah, yaitu rasa cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan mungkin seorang hamba akan menjalankan dan merealisasikan ibadah tanpa didasari kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga yang kedua, yaitu roja. Ketika beribadah, kita mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas pahala dan ganjaran yang akan diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rukun yang kedua. Kemudian rukun yang ketiga, al-khauf. Ibadah harus didasari dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harus didasari dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah para jamaah zakumullah, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dengan ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bisa menyelamatkan dan memberikan keuntungan kepada kita sendiri. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ketika menciptakan kita untuk beribadah kepadanya, bukan berarti Allah Subhanahu Wa Taala akan mendapatkan keuntungan dari ibadah yang dilakukan para hambanya. Demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan merasa dirugikan ketika hamba-hambanya tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini para jamaah zakumullah, muqaddimah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala tentang hal yang berkaitan dengan bentuk peribadahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, disyaratkan 2 hal agar kita lakukan di dalam ibadah kita kepada Allah